Timnas Indonesia dipastikan menggelar latihan di Irak. Shin Tae-yong penuh pujian, Kim Pan-gon penuh tekanan. Amar Brik girang usai cetak gol perdananya bersama Timnas Indonesia U17. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan menggelar latihan di Irak. Jelang melawan Irak, Shin Tae-yong panggil pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan TC pada tanggal 12 November tahun 2023. Menurut Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji, Timnas Indonesia langsung menggelar latihan di Irak, tidak di Jakarta atau kota lain di Indonesia. Rencananya, para pemain langsung dikembalikan ke klub masing-masing kelar laga melawan Brunei Darussalam. Hal itu agar para pemain bisa langsung fokus membela klub karena kompetisi segera bergulir dengan berakhirnya jeda internasional. Pemain langsung kembali ke klub, kata Sumarji, Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Pria yang juga menjabat anggota Exco PSSI itu mengatakan, Timnas Indonesia akan kembali berkumpul pada tanggal 12 November tahun 2023. Sandy Walsh dan kawan-kawan akan melawan Irak di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Basra pada Kamis tanggal 16 November tahun 2023. Ya, latihan di Irak. Timnas Indonesia langsung terbang ke Irak pada tanggal 12 November tahun 2023, ujar Sumarji. Timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Nantinya, fase grup diberlakukan sistem kandang dan tandang. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada tanggal 15 November tahun 2023 sampai tanggal 11 Juni tahun 2024. Nantinya, hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, plus berhak ambil bagian di Piala Asia 2027. Di sisi lain, pelatih Shin Tae-yong memiliki banyak pekerjaan rumah PR usai Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekedar diketahui, skuad Garuda berhasil kembali mengalahkan Brunei Darussalam pada leg kedua yang berlangsung di Stadion Sultan Hassanal Bolkiah, Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan menang telak 6 gol tanpa balas. Brace Hoki Caraka serta masing-masing 1 gol dari Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan Ramadan Sananta memastikan kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam. Meski kembali menang telak, Timnas Indonesia terlihat masih memiliki sejumlah PR untuk diperbaiki jelang tahap kedua. Terlebih lagi pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang kualitasnya jauh lebih bagus Irak, Vietnam, dan Filipina. Dua nama pertama diprediksi akan menjadi hambatan besar bagi tim Merah Putih lolos ke babak berikutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika melakoni leg kedua melawan Brunei, pemain seperti Egy Maulana Fikri tercatat 2 kali kehilangan bola. Egy Maulana seperti gugup saat mendapatkan tekanan dari lawan. Hasilnya, bola terlepas dan bisa dikuasai pemain Brunei guna menjadi serangan balik. Momen ini bisa jadi bumerang bagi Indonesia. Pasalnya, saat Egy menguasai bola, posisi pemain lain skuad Garuda sedang hendak membangun serangan. Mendapat serangan balik cepat bisa-bisa berbahaya bagi gawang sendiri, karena posisi pertahanan tidak bersiap. Kapten Fahrudin Arianto juga nyaris blunder pada menit-menit akhir babak pertama. Beruntung Rahmat Irianto bisa membantu pertahanan sehingga konsentrasi Hakeme Yazid sedikit goyah. Beruntung bagi Indonesia, dalam momen itu tendangan Yazid tidak sempurna, sehingga melenceng di sisi kiri gawang Hernando Ari. Pada menit-menit akhir babak kedua Sadil Ramdhani juga blunder setelah kalah perebutan bola dengan Hakeme Yazid. Lagi-lagi Dewi Fortuna berpihak kepada Indonesia karena tembakan Yazid jauh dari gawang Hernando. Kendati tidak seluruh masalah ini berasal dari pemain belakang, namun menjaga dan membantu pertahanan jadi tanggung jawab semua pemain. Apabila dalam posisi bertahan pemain lain tidak menunjukkan perannya, hal itu bisa menyulitkan lini pertahanan dan membahayakan gawang sendiri. Masalah lain yang tampak adalah kesalahan oper. Jika momentum serangan tidak gagal, kesalahan oper ini bisa jadi kesempatan lawan melakukan serangan balik.
Kesalahan oper ini tidak saja terjadi pada leg kedua, namun saat leg pertama di Jakarta. Shin Tae-yong penuh pujian, Kim Pan-gon penuh tekanan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong begitu diagung-agungkan masyarakat sepak bola tanah air. Pujian itu terlihat di berbagai platform media sosial atas keberhasilan Shin Tae-yong mengantarkan timnas Indonesia naik drastis di ranking FIFA 173 ke 145 dunia hingga lolos ke Piala Asia 2023. Terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina. Shin Tae-yong diharapkan membawa timnas Indonesia finish dua besar di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika itu kesampaian, timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia plus melaju ke Piala Asia 2027. Di saat bersamaan, rekan sekompatriot Shin Tae-yong, Kim Pan-gon, justru berada di bawah tekanan. Kim Pan-gon dan pemain timnas Malaysia mendapat tekanan setelah tumbang 0-2 dari Tajikistan di final Piala Merdeka 2023 pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023 malam WIB. Kelar pertandingan, Kim Pan-gon dan sejumlah pemain timnas Malaysia disoraki supporter timnas Malaysia. Namun, Kim Pan-gon mencoba memberi pengertian kepada supporter Malaysia. Ia meminta supporter untuk mengkritiknya saja. Sebab, cuma ia yang menerima gaji dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM), sedangkan pemain tidak. Ada beberapa pesan yang saya terima, tepatnya mengkritik saya. Saya terima kritikan itu karena saya mendapatkan gaji, kata Kim Pan-gon mengutip dari Makan Bola, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Di saat bersamaan, pemain tidak mendapat apa-apa. Pemain dipanggil ke tim nasional hanya datang untuk berjuang bersama Malaysia. Para pemain tidak mendapat apa-apa, sedangkan saya menerima gaji. Kalau mau silakan kritik saya, tapi jangan pemain, lanjut Kim Pan-gon. Terlepas dari itu, baik timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama tampil di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina, sedangkan Malaysia bersama Oman, Kirgistan dan Taiwan di grup B. Amar Brik girang usai cetak gol perdananya bersama timnas Indonesia U17. Pemain diaspora Amar Brik mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir saat timnas Indonesia U17 bermain 1-1 melawan SV Meppen pada laga uji coba di Jerman, Selasa 17/10 malam. Dalam pertandingan yang digelar di lapangan SV Hemsen Meppen ini timnas Indonesia U17 tertinggal 0-1 pada menit ke-80. Namun pada menit ke-90 pemain keturunan Jerman Indonesia Amar Brik sukses mencetak gol penyeimbang 1-1. Ini merupakan gol perdananya saat membela timnas Indonesia U17. Amar Brik mengaku sangat emosional bisa mencetak gol pertama untuk timnas Indonesia U17. Saya senang bisa cetak gol perdana bagi Indonesia. Ini sangat emosional bagi saya. Saya tidak bisa mengontrol perasaan saya. Luar biasa sekali untuk saya, ucap Amar dikutip dari laman PSSI, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Amar Brik merupakan salah satu pemain diaspora yang membela timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Gelandang serang yang tergabung dengan klub TSG Hoffenheim U17 ini bergabung dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U17 di Jerman sejak tanggal 8 Oktober lalu. Sementara itu Timnas Indonesia U17 rencananya masih akan menjalani uji coba terakhir di Jerman yakni menghadapi FC Köln sebelum kembali ke tanah air.